Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna istu liutam makarimal akhlak. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah, para niki para napa ya? Para mas-mas, mbak, ibu, ada ibunya, bapak-bapak ada, Ustadz kula wonten senden niku. Alhamdulillah, mugi-mugi semua yang hadir di majelis ini mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Mutaqabbala, diterima niat dan amalannya. Yang saf kanan laki-laki ini Masya Allah, ini dia datang ke masjid kota. Ini spesial nih. Ini sebagian besar jomblonya pasti nih, jelas nih. Cara menatap, ya duduk ini beda. Gitu duduknya, no. Yang sudah istri loh, yang senden. Nah, yang ini nih, nah, kelihatan. Yang akhwat kami tidak bisa memprediksi ya. Semoga yang hadir ini menyukai semuanya, ya, termasuk satu perjalanan ketika dijalani thalabul ilmi. Dari 5 perjalanan, satu thalabul ilmi. Ketika dia berjalan sampai tempat, lalu ada sesuatu yang menghargai, ya, Allah ridhai, maka perjalanan yang telah beli ini itu bisa bergelar syuhada. Ya. Bapak nanti di jalan karena masa solih dan solihah, pas takwa banget, ya, itu meninggalnya digelari syuhada. Tetapi artinya tidak seperti orang, ya tetap harus dimandikan, dikafani, disolatkan, tetapi dapat gelar panggilan orang yang betul-betul mengucapkan ridha Allah di saat dia pergi dan pulangnya. Nah, semoga semua yang hadir di majelis ini pulang pun nanti akan bernilai pahala mutaqabbala oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Terus pada malam hari ini, tema perdana ini yang dahsyat itu nanti kita akan bahas surah Al-Baqarah, surah Al-Ashraf, surah Al-Abud, dan nanti surah yang juz 30 nah, di antara 4 surat ini, maksudnya di antara 4 surat ini kita paling hafal Al-Insyirah. Ada bapak ibu adik kakak ini yang hafal, perwakilannya hafal ayat kursi itu Al-Baqarah ya. 5 pertama, 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang rahmat dari Allah Ta'ala. Catatan rangkuman, jadi kita belum mulai tapi sudah ada rangkuman ya. Rahmat Allah itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama, rahmat Allah berikan dalam bentuk solusi. Rahmat turun bentuk solusi. Lalu yang kedua, rahmat Allah turun dalam bentuk ampunan. Ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah turunkan dalam bentuk kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan, kasih sayang yang diberikan Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita bahas satu persatu. Jadi manusia itu hidup dengan masalah. Betul ya? Hidup dengan masalah. Kalau ndak mau punya masalah ya berarti pilih husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau ndak ada masalah ya disolahkan masalah. Karena hidup itu muncul dengan permasalahan. Permasalahan pertama ada dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. Permasalahan itu muncul sejak kita diciptakan di kandung ibu kita. Apa masalahnya? Ya, bahagia seorang bapak dan lalu muncul sakitnya seorang. Disebutkan dari surah Luqman, wahnan ala wahnin wa fi'alu fi amain anishkurli wali wali. Wes ngerti besok perempuan punya kesempatan bersyuhada. Nah, ini wajahnya masih nih. Nanti kalau hamil meninggal syuhada, syahid, ya. Pas melahirkan syahid, pas menyusui sebagian orang mengatakan syahid. Wa fisaluhu fi amni, yang bilang mbak-mbak besok, ibu-ibu 2 tahun kata Allah untuk menyusui 2 tahun. Muncul salah, ya. Entah sakitnya, entah dan seterusnya. Jadi kita lahir sudah masalah. Belum lagi akikoh. Sudah dikasih Allah yang namanya mahabbah, kecintaan itu pada persiapan mendadak. Kamu ibu-ibu besok pagi positif, ya toh, dites spek positif, sore melahirkan. Aku laron itu, kan. Pasti ada proses. Oh ternyata 9 bulan itu kalau dalam syariat kita siap bersyukur. Nah, muncul titipan Allah, lalu bersyukurnya pakai apa? Akikoh. Muncul masalah kalau tidak paham. Lanang, nah anaknya lanang pak, berarti 2 masalah lagi. Wah ini nek tuku wedhus loro, beli kambing 2. Untuk pirang-pirang kerdus ya. 2 dus, 2 wedhus, apa puluhan wedhus nih. Akan muncul masalah. Tetapi kalau diawali dengan ketaatan, semua yang diminta Allah itu tidak akan menimbulkan masalah. Terus nanti setelah ditetapkan Allah kan ada hembusan nafas. 4 bulan ditiupkan roh oleh Allah. Wah, sing senden tangi itu ya. Terus dia berdetak. Setelah berdetak, maka Allah tetapkan matinya kapan. Belum lahir sudah ditentukan matinya kok. Matinya kapan, rizkinya, baik buruknya, jodohnya. Jadi jangan jadikan masalah kalau sekarang masih mumet cari jodoh. Tuh tadi kan ada atau pertanyaan sing nganyel gitu. Apakah sholat istikharah itu bisa lakukan karena kita belum tetap untuk memilih jodoh. Tetapi sebelum pertanyaan diketahui itu belum punya pilihan. Istikharah itu terjadi kalau kita disuruh memilih. Yang dipilih namanya sholat hajat, sholih, sholat sunnah, yang doa-doanya itu minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya jodoh. Ketika Allah wujudkan 2 pilihan, 3 pilihan,
baru pindah ke salat istikharah. Jadi nanti jangan tanya loh ya Mas, salat istikharah kalau belum ada berarti minta sama Allah jodoh yang berbeda. Mana sampai jodoh. Oh, itu kedua, rasa syukur atau kufur kan begitu. Rasa syukur ketetapan Allah itu pasti, kufur akan tidak menerima ketetapan Allah, anyel sedih begitu. Sebenarnya ketetapan kan kalau terjadi selesai Mas Mbak. Kalau terjadi juga tinggal menjalani. Kalau belum terjadi adalah harapan, tugasnya tinggal berdoa. Sebenarnya teorinya gampang, tapi pelaksanaannya ulahlah sok solih, ya kenyataan harus begitu. Nah, sehingga poin yang pertama rahmat itu muncul. Kita coba buka surah Al-Baqarah yang 157. 157 itu kepada orang yang mengetahui. 157 itu muncul karena ada 156. 156 itu kita disuruh. Nah 156 muncul karena 155 Al-Baqarah ada tunjuk jawab. Wah, 156 surah yang kedua. Tunjuk jari berdah parfum dari laki-laki terutama. Ada yang berbuka atau tidak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ba'luwan minal khawf. Ada yang apa? Tiga ayat terakhir. Ulaika alaihim salatum mir rabbihim. Pokoknya nanti ya, kita bahas dulu. Muncul masalah. Berikan ketetapan kepada hamba-hambanya bisa dalam paling yaitu khauf. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah, sekarang kita masuk ke tema Ustaz. Ketakutan itu apa? Banyak. Dan ketakutan yang paling hakiki adalah ketika kita masuk pembahasan atau maut. Nah, tetapi ketakutan itu banyak. Ada ini Al-Baqarah yang ayat Quran. Mindsetnya beda. Orang ayat kursi jangan. Oh gelangan. Allahu la ilaha hafal. Sekarang kecil hafal semua karena takut zombie, takut hantu. Allahu la ilaha. Sekarang mungkin dirubah nih. Apa? Banyak membuat ada hati kita takut perkataan fitnah, takut dengan nanti ada laporan, takut dengan ini nunggu ujian, pemberkasan sudah selesai, administrasi lengkap, sekarang baru belajar ya kan. Tapi ingat ya teman-teman, CPNS bukan segalanya. Ya, kalau nanti tidak diterima tetap alhamdulillah. Siapa tahu setelah itu Allah beri ketetapan yang lebih baik. Khauf wal ju', lapar. Wal amwal. Ini apa? Kalau di hasil panen buah-buahan ya ayatnya hanya untuk dodol buah no ya. Ya kita nikmati relasinya dengan makna semua yang kita usahakan nih. Kita rintis. Andai
Mas ada yang punya perusahaan proposal, wah proposal baik, interview lancar, tiba-tiba ya jadi persiapan matang jelas, tiba-tiba rezekinya diambil oleh orang lain. Wal anfus, bisa jadi dalam bentuk rasa sakit, diberi sakit, diberi tanda kematian. Orang yang kita cintai meninggal, kucing kita sayangi mati, ya. Burung yang kita pelihara terbang, yang berkaitan dengan jiwa, ya. Opnam berbulan-bulan, ya. Dan seterusnya. Wathamarat wabasyiris sabirin. Dari kesemua ketetapan Allah, ujian Allah itu untuk dikhabarkan bagi orang-orang yang wabasyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Memang ayat iki hafal ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan setelah itu kita bahasa semuanya ini akan kembali, akan ditarik lagi Allah. Akan kita perlu introspeksi dalam keadaan lapang, ambil biar ada rasa deg-degannya sehingga kita merasa kepada Allah, kita dekat sehingga kita Ta'ala alladzina qalu inna lillahi inna ilaihi raji'un. Kembali semua kepada Allah Ta'ala. Alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Dan yang sabar satu, yang kedua yang percaya bahwasanya semua kembali sama dua, yang ketiga yang ikhlas, pokoknya kalau Allah sudah tetapkan berusaha menerima, tiga, maka tersebut mereka itulah ulaika alaihim salawatum min rabbihim rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Selain mendapat ampunan warahmah, mendapat kenikmatan rahmat dari Allah Ta'ala. Ulaika humul muhtadun. Setelah lengkap untuk ampunan, wes untuk rahmat, maka setelah itu kita mendapatkan jalan yang lurus. Otomatis setelah itu ditunjukkan jalan yang lurus. Dunia itu nikmat. Ini poin yang pertama. Kembali kepada Allah. Rahmat itu Allah berikan kepada mereka orang-orang yang sabar ketika Allah uji. Rumangsane di sini ketoknya tenang-tenang semua, ya. Wajahnya santai-santai. Kita tidak punya loh. Mendem gelisah yang mungkin mau diungkapkan dengan pertanyaan. Entah masalah perjodohan, masalah rizki, ya, masalah hutang, masalah rumah tangga. Kita tidak pernah tahu. Tetapi aktingnya orang yang sabar itu penting. Kita belajar akting, ibu bapak. Ya. Tetapi tahu apa yang ada di dalam hati kita, maka bermunajatlah sama Allah. Munajat yang terbaik itu pada saatnya. Maka setelah orang diberi belum bisain, terus dekat sama Allah itu pas sholat. Al-Baqarah di ayat yang Allah itu nyindir kita semua. Wa manusia nih. Di sini Allah wa minan nasi may rabbana atina fid dunya wa ma, enggak pakai khasa. Kalau Allah sentil kita dengan urusan dunia, wis mengajukan lamaran tenanan ya toh, semangat era meh lapan sebenarnya masalah kahfi, Mas Kahfi. Maka pingin menyet Al-Kahfi. Kalah karo jenenge Mas Nas sing ke surah An-Nas. Tapi satu Fortuner, yang satu legenda. Gagal dia. Gagal.
Tapi kegagalan itu kan bukan futur-futur sekali. Kita adanya falah. Tahu falah? Falah itu kemenangan. Waktu sholat. Hayya 'alal falah. Kita disuruh mengambil tuh kemenangan. Saat apa? Saat sholat. Falah itu terdiri dari dua kata. Faiz dan faroh. Faiz, faroh. Maka faiz itu Mas Faiz. Ada tadi Mas Faiz. Mbak Faiza. Fauzan. Apa nih? Sehingga gue jeneng Faiz itu. Faiz, Fauzan, Faiza, dan seterusnya. Pinginnya sukses. Betul ya? Sukses. Tetap sukses yang dimaksud tidak mesti bisa membuat bahagia. Ada yang tapi hatinya gundah terus. Banyak. Surane 8 yuta. Sangang pas Fortunernya nikmat. Pas ngangsure kan sedih itu. Nah, sehingga tidak mesti kesuksesan yang tampak secara wujud itu hanya bahagia secara psikis, secara ruh, secara jiwa. Oh, jadi aman tumpakane legenda iki ora mesti ada tuh kita sama Mas ya. Aman, enggak masalah. Timbangannya sing sangar-sangar parkir wis angel ya kan. Wah, cari parkir wis susah, wis stres, telat dan seterusnya. Belum angsurannya. Nanti orang yang mendapatkan kenikmatan kasat mata fisik dunia hatinya bahagia. Kebalikannya sama, Farih. Maka nama Farih, Farhan, Farah, Farah Kuih, itu semuanya dia pingin bahagia, ya kan? Bahagia. Daftar CPNS, wah, wis bahagia rasanya. Administrasi wis 50% nih, wis belajar, wis privat, wis takon-takon sing PNS, wis melu pendidikan belajar itu lengkap. Soal ujian pas dikerjakan lancar kabeh, wah, seneng banget ya. Wis mintip-mintip bahagia nih. Saat diumumkan ternyata yang dia ambil itu direbut oleh ribuan orang. Cuma 5 kursi. Dia nomor 6. Wah, ini mintip-mintip banget itu. Urutan nomor 6 yang diterima 5. Wah, itu wis ya, kayak badminton sudah 29, musuhnya 15. Wah, terus nyentengnya tuh, ayo sing guyu. Nyentengnya tiba-tiba 29, 29. Terus 30, 29. Wah, itu sama. Farah, Farih, Farhan itu sudah mau mencapai kesuksesan, tapi Allah tunda. Kalau dia ikhlas maka dia bahagia. Kebahagiaan itu tidak tampak, fisiknya nggak sukses tapi dia bahagia. Farih gitu. Nah, Faiz dan Farih menurut kalian kalau di pilihan orang kaya tapi sedih, apa miskin bahagia? Pilih mana? Aiso, pilihnya sama Farih kok. Pilihan iki sugihnya ya gurgetun gundah di tapi terus. Kalau pilihannya 3, Farih, falah, ada 2 komponen yang masuk dalam satu falah. Dia bisa bahagia, dia bisa sukses. Dari mana asalnya tuh? Tidak terlalu mementingkan perkara dunia. Di surah Al-Baqarah ayat 200. Yeah. Masih mayakulu bana dunia. Dan kalau manusia dunia tahu fil sholat dapat apa-apa. Lah kenapa? Karena doanya cuma di dunia. Lah kalau seriusnya doa cuma dunia terus lupa jatah akhir lupa.
ngendika akhirat dapat apa pas di dunia ndak pernah minta. Dunia ini supaya dekat Allah ya doanya seperti doa kalau minta. Ya kan ada yang pernah merasakan salat subuhnya iso suwe banget karena hari itu ujian matematika, ujian mata pelajaran yang susah, atau calon mertua perdana kalinya. Ternyata dipanggil pas hampir menjelang maghrib. Ternyata setelah diteliti ameh didadekke imam masjid. Padahal belum hafal juz amma. Denian, wah sholat subuh wis tenanan kayak doa sama Allah Ta'ala. Ini doanya kita bisa hebat sekali. Allah nukil, sampaikan di ayat berikutnya, ayat 201. Nah, moga-moga semua ya, masuk ulangan ini. Dan di antara manusia yang mikirnya cuma dunia tok, tapi ternyata sebagian dari mereka kata Allah, mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa adzabannar. Masih juga memikirkan bagaimana kita dan dunia jasa akhirat dan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Ibu bapak kakak yang salat Allah Ta'ala, dengan dunia akhirat. Tadi ingin dapat BCA, ya Allah, biasa kita doa urusan punya alat belakang. Alas apa kena detail banget urusan karena pindah ke PC itu pun detail. PCX yang hitam tangan pertama bisa yang ternyata disebut kabeh. Tapi urusan akhirat, coba contoh husnul khotimah itu, khotimah itu apa dibikin coba. Nah ya kan, kita ikut-ikutan ulama dengan yang Allahumma inni as'alukal husnul khotimah, Allahumma inna nas'alukal khotimah. Ya Allah, tutuplah usia dengan usia terbaik, husnul khotimah. Pernah enggak adik kakak sekalian yang minta spesifik tentang husnul khotimah? Saya juga jawab, mana pas rodok gundah itu ya iso ngantek. Ya Allah, subuh saya ini terbaik. Matikanlah saya seperti ini ya Allah. Pas gitu, pas solihah. Ya Allah, matikanlah saya saat saya sujud kepada Engkau. Berangkat umroh ada. Coba itu pas nanti depan Ka'bah. Doa itu Masya Allah, itu doa akhirat tenan itu. Ya Allah, dosa saya banyak sekali. Tutuplah usia saya seperti ini, seperti ini. Apa yang minta mati dalam keadaan tertentu sekarang? Nah, ada tak? Wedi ya, wedi ngono bariki malah dikabulkan. Tapi itu sebagai bentuk ternyata kita urusan akhirat juga spesifik, orang enggak dunia tok gitu. Ingin anaknya jadi dokter, tambah dokter hafiz Quran. Quran pun dokter yang kalau ya Allah dia meringankan beban yang tidak mampu. Keren. Orang BPJS pun akan digratiskan oleh anak saya. Lah karena itu dunia plus akhirat jadi satu. Tuh tadi Fortuna tadi doa anugerahkanlah saya Fortuner sekaligus ambulan. Nah, kan keren. Ambulan ben iso membantu, Fortuner ya ben iso para mubalik kok apa jemput. Wah, mubalik dai nasional. Kita itu kalau ada majelis akbar di Solo itu proposal pertama cari orang yang punya mobil bagus. Untuk apa? Jemput ustadznya. Ustadz dari Jogja jemput. Tapi ya dijemput nganggo
carry ora ya besar ulama. Akhirnya kita cari mobil bagus. Nah itu ya pengennya mobil bagus, mobilnya mau untuk dakwah. Nah itu keren. Berarti dunia dan akhirat bisa meninggalkan dunia, tetap jangan melupakan akhirat. Tetapi lebih enak jika mendahulukan akhirat, dunia oleh Allah dengan gampang. Rahmat yang pertama atas semua masalah dalam hidup kita. Allah kasih rahmat. Terus yang kedua apa tadi dicatat? Ampunan dari dosa. Sekarang Mbak sekalian, dosa apa yang sekiranya kita lakukan lalu tidak diampuni Allah? Ada? Ada? Ada apa tidak? Tidak ada. Ada yang mengaku Islam tapi masih syirik kepada Allah. Tidak terampuni dosanya. Murtad, tidak taubatan nasuh, tidak terampuni dosanya. Tapi sebagai seorang muslim, Nabi aja bilang, siapa yang lisannya saat sakaratul maut, dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Pakai dalil itu. Nabi itu sudah jamin orang muslim itu masuk surga. Cek aja lah Mas Mbak, Bapak Ibu sekalian, apa ada doa dalam sholat Bapak Ibu Mas Mbak ini yang berminta kepada Allah dimasukkan surga? Coba cek dari sampai salam. Nah, ada enggak? Saya minta tolong sama Allah supaya dimasukkan surga. Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena kita Muhammad dakhalal jannah. Kita ini calon penghuni surga, gitu loh. Kemaksiatan Maha Pengampun, tapi jangan disalahgunakan. Ya, sejelek-jeleknya kita dakhalal jannah, dapat gelar jannah. Tetapi tapi tidak ada jaminan kepada diri kita yang terbebas dari siksa api neraka. Masuk akal? Surganya aman. Tapi sebelum masuk surga, tidak ada jaminan kita bisa terlepas dari neraka. Maka ada qablas salam. Hukumnya sunnah. Tapi sahabat-sahabat Nabi, bahkan dari beberapa sahabat tabi'in, mewajibkan doa itu sama anak-anaknya. Apa doanya? Qablas salam. Setelah hamil, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1. Wa min adzabil 2. Wa min fitnatil mahya 3. Wal mamat 4. Wa min syarri fitnatil masyihid dajjal 5. Ini medeni kabeh apa dirindukan kabeh iki? Nah, menakutkan semua. Tidak ada Allahumma inni luka ridha wal jannah dalam bacaan. Tidak. Itu sunnah. Adanya bahkan sampai diwajib-wajibkan sama sahabat tabi karena kita belum terhindar dari api neraka. Belum ada. Belum ada. Kalau dakhalal jannah insya Allah sudah. Itu maka yang cepat kilat. Para syuhada. Tapi ada pula yang merang. Wah, wangel banget. Ribuan tahun saya. Ya, siapa? Ya sing seneng ngerti. Kakean suudzona. Kecil-kecil. Kenapa yang kecil-kecil? Ya, kenapa? Karena dosa-dosa besar lakukan, kita takut lakukan bagi sudah mengetahui hukumnya.
membunuh. Membunuh kalau orang mau, kita mikir, kok nak diperimpeni piye itu satu, kok nak dipenjara piye, dalam jumlah besar, ya, kalau ben potong tangan ya, pionis, akal-akalan tuh, ya perampokan besar, durhaka sama orang tua, dosa besar. Kalau dosa besar itu gedenya sak mimbar ini, lihat mimbar, Bapak Ibu, gede banget. Sekali ditimpakan ke kita tidak kuat. Maka enggak banyak orang melakukan dosa besar. Tapi dosa kecil. Dosa kecil itu kayak apa? Kalau mas-mas sebelah kanan ini dosa kecilnya paling banyak apa kita nih? Ainak, meripati. Mati kita lagi metu masjid, nek wong lewat ayu wis astagfirullah. Astagfirullah apa alhamdulillah? Iya, betul ya, Masya Allah, benar-benar. Kadang aja, betul. Ya. Lalu astagfirullah. Tapi basar itu tidak mesti pandang. Tapi motor mau basar tunduk pandang. Wis itu. Nggak bisa. Qadul basar itu qalbun salim, lebih ke hati. Hati yang dijaga. Merem tapi hatinya masih rungnya kurang mancung. Ayu tenan. Karena belum dibawa, ya belum keluar dari perangkap ujian tadi, jebakan tadi. Maka mata, ya itu kalau diistighfarin numpuk terus tuh. Ibu-ibu, mbak-mbak, lisanak. Cicerku mau gelangi palsu gitu. Gelang palsu bahasa pas mulai kita ini kene alim ya. Iya, metu lagi nganggo sandal lagi, ngerti ora? Gelangi moto rasa itu sedikit kecil. Apa pernah diistighfari? Ya mau tanya ayo. Apa ngerasani wongi setiap kalimat di pause terus istighfar? Ngerti ra mau kita kredit. Astagfirullahaladzim. Tapi kok mereknya Robana hati. Astagfirullah. Enggak, langsung ngantek pirang ewu kalimat lagi ramong lagi. Astagfirullah, aku mau rasan-rasan nih. Tapi engkau ngono kaca stilit itu. Itu dosa kecil. Sandal yang bertata itu bisa jadi dosa kecil. Sandal swallow, sandal masjid, ya tidak. Bayangkan itu tumpuk di situ tunggu tuku sandal itu ya. Dia terzolimi. Setelah mindungak ke sengita, anyang-anyangan ya Allah, orangnya kabul. Saya orang tua nyengeni anak saya ternyata marahi belum ya bingung toh sing disenani rong duwe dosa sing nyeneni dosa isi wah kena lagi. Jadi kecil itu numpuk. Alhamdulillah. Ini sebelum saya lanjutkan, alhamdulillahnya Allah dan Nabi kita itu punya shortcut, punya jalan pintas yang kadangkala itu levelnya mu'akadah, tapi tenanan untuk dilakukan, tapi kita enggak mau. Apa tahu hukumnya sunnah? Oh sunnah berarti nek dilakoni ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Ada loh amalan yang menghapus dosa-dosa kecil itu. Dosanya rata ditumpuk setahun tapi terus dihapus sama Allah. Redaksi hadisnya pasti akan dihapus dosanya setahun yang lalu. Akan dihapus dosanya setahun yang akan datang. Akan dihapus dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nah itu bukan dosa membunuh, dosa zina, bukan durhaka, bukan dosa riba, bukan. Tapi dosa yang kita lakukan orang kerasa, itu dosa. Tahu ya, setiap kita lakukan turun lalu adalah statusku sing nonton iki tok wae bendino lupa enggak cemburu coba. Allah rugi. Itu enggak alhamdulillah ahyana ba'dama amata. Enggak masih sing tangi
jam itu kan coba. Masih coba kalau malam bangun tidur di stop ambegannya sama Allah. Stop. Alhamdulillah baru lancar. Kan tidak begitu Allah. Rahmat Allah itu Rahman dan Rahim. Itu nanti yang nomor 3 kan. Nomor 2 Ghafur, pengampun dulu. Dekat sama Allah beri ampunan. Dan Allah kasih shortcut banyak. Puasa sunnah Syawal, sita yaum, diampuni dosa-dosanya. Terus puasa apa lagi? Puasa di bulan Zulhijjah. Puasa puasa Arafah. Di saat saudara-saudara kita yang haji, kita dimakan puasa Arafah. Mereka wukuf, ini puasa Arafah. Dihapuskan dosa-dosanya setahun. Coba tuh. Ngono jek takon, sesuk puasa apa tuh kok do rame-rame men statusnya puasa Arafah. Puasa apa? Sunnah apa wajib tuh? Tanpa sembarang. Ya kudu ditonton tak dilewati tak. Itu selemah-lemahnya iman kata Nabi. Tapi ya ngelok ya. Numpak motor ngerti wong buang air mineral dari mobil Fortuner buka seret dikira ngopo ternyata enggak tuh. Weleh uang kok ya. Kata Nabi ya podo sing ngrasani iki selemah-lemahnya iman. Karena kata Nabi ambil itu sampah. Terus rasudi. Tapi kan kata Nabi ambil buang pada tempatnya. Itu hebat iman. Ini tipsnya loh ya. Engkau ketemu saya di mana urano. Ya karena kita sama-sama makhluk penuh khilaf. Ya, tadi ada yang nyebut inna sholat anil nanan lu ngerti-ngerti ketemu ning Paragon. Kita iki di Iqbal kae to kae. Ning masjid kota azan ngisa. Azan yo cip. Aja malah di syuting meneng-meneng. Masjid kota. Iki lho ternyata salat malah maem. Oh kuwi mesti nganggo dalil sing makan lebih baik ngono kae lho. Lebih baik maem kelingan salat timbangan salat kelingan maem. Apa ada tuh dalil kayak gitu? Enggak ada ku bokorone cah nom-nom zaman sing niki enggak ada. Coba sejarahnya dari mana coba? Apa ada ini puasa? Puasa kan tenanan kan? Terus sholat asar. Asar menjelang maghrib kan mesti wis mintip-mintip luwe. Sholat ngasar kelingan maam ndak? Kelingan makan ndak? Kelingan. Biasa. Rasa wah. Ya bar sarapan sholat kelingan maam apa? Jangan coba toh sekus-sekusnya kita sholat apa iso ilang kabeh semua urusan dunia. Ada yang dunia hilang, fokus ada, sing salate turu, gitu. Salate rakaat piroe lali kok hilang semua. Sak ada ndak? Wong sahabat Nabi aja sholatnya ngerti kok siapa imamnya, siapa yang mau datang, ada ular lewat. Hadis itu banyak sahih semua. Wahai sahabatku, kalau ada ular warna hitam lewat di depan kamu pas sholat, bunuhlah. Lah kata Nabi bunuhlah, bunuh pas kapan? Pas sholat apa bar sholat? Pas sholat. Lah bar sholat terus kepatok kabeh tuh sholat. Tuh kan sadar kan berarti sahabat Nabi datang, sholat, Nabi belum datang, mereka gundah karena ternyata Nabi datang, aromanya, suara terompahnya, berarti mereka mendengarkan tuh dalam redaksi hadis. Kok kene sholat kon khusyuk tidak boleh mendengar apa-apa, tapi ini imam waladolin kudu dengar loh, amin tuh. Nggak usah munafik dengan diri kita, mau dikhusuk-khusukkan sehari roti lewat dia tetap kerungu, ya kada? Allahu Akbar. Sehari roti, waduh coklat iki. Coklat atau kacang hijau ya. Wes tau biasa karena kata Nabi ada 3 istighfar. Ya Allah bersalamualaikum. Ya Allah ini nanti jatuh tempo NMAX terakhir ya. Masih 2 juta ya. Itu malu kita sama Allah. Habis sholat itu masih istighfar 1. Istighfar nek salate elek.
elek mesti elek wis to. Wis to apa? Enggak ada. Wis elek. Yang kedua istighfar penghambaan. Sebagai bentuk kita itu butuh Allah. Yang ketiga istighfar, apik pun istighfar, betul kan? Baik pun istighfar. Coba antum dikasih 1 juta sebulan, tiba-tiba ada bonus 2 juta. Istighfar siapa? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Salah saya. Astagfirullah, ini duit apa Pak? Tahu, tapi kok aneh ya ngono kuwi. Aneh deh. Tapi istighfar dikasih jabatan, alhamdulillah. Ya tetap alhamdulillah. Istighfar gitu. Wah, dijabat menjadi wali kota. Astagfirullah, salah saya apa? Ya itu actingnya begitu. Kenyataannya alhamdulillah ya Allah. Tapi itu refleksi diri kita. Fitrahnya manusia itu begitu. Ketika dapat satu yang enak, terlalu berbahagia. Ketika dapat sesuatu yang sedih, tidak. Fitrah. Mau dibuat acting yo angin. Saya mau tanya, yang menstruasi selain stres itu, kalau menstruasi tidak sholat itu bahagia apa sedih? Bukan sedih karena sakit perutnya loh ya. Saya mau tanya yang orang si mbak-mbak ibu-ibu ini terus nggak sholat. Nah itu identik bahagia. Nek bahagia terlalu anu ya. Ayo jujur, 1, 2, 3 ketika dan ibu menstruasi tanpa melihat rasa sakitnya, tanpa melihat apa dan perutnya itu pas dapat menstruasi terus tidak sholat itu lebih kesenang apa sedih? Ya itu toh. Ya pokoknya kayak gitu fitrah kita. Tetapi kalau sudah tahu pondasinya, insya Allah akan menjadi kebahagiaan benar. Coba sekarang perhatikan untuk yang mbak-mbak karena kita tidak mungkin dapat ini. Allah menetapkan datang bulan itu fitrah bukan? Fitrah berarti ketetapan Allah bukan? Ketetapan, setiap ketetapan baik bukan? Baik, maka setiap ketetapan baik bukan? Oh ngobrol dewi lo geleng-geleng gitu. Baik, menurut kita buruk tetapi secara qadarullah harus baik supaya kita bisa bersyukur. Nah kalau itu baik maka Allah beri ketetapan lanjutan. Barang siapa yang datang bulan maka dilarang bagi dia sholat karena dia tidak suci. Allah bilang tidak boleh sholat itu larangan atau perintah? Larangan atau perintah? Nah, yang betul perintah dalam bentuk larangan. Allah perintahkan jangan sholat. Nah sekarang pertanyaannya, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah sekarang menstruasi itu ternyata perintah dan larangan jadi satu. Kalau kita tahu menstruasi ketetapan Allah, lalu kita dilarang Allah sholat, maka kalau sholat dosa apa pahala? Dosa. Berarti kalau tidak sholat mendapatkan. Lah inilah salah satu bukti ada orang yang tidak sholat malah mendapatkan pahala. Itu ibu-ibu. Bapak-bapak kalau sudah ghaib apa? Balik. Sudah ghaib meninggal ya. Sudah balik. Maka tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan kecuali satu, sakaratul maut, atau kalau tidak sakarat disebut taun apa? Kuwi lho sing koma. Liyane koma ya apa? Apa? Mati suri yang tapi nggak bisa apa-apa. Nah, itu bahkan dari mazhab Asy-Syafi'i itu tetap nengkonek wis tangi dirapel. Jadi koma sebulan ya hitung 5 kali 30, 150 sholat fardu. Oh nganyep ya astagfirullah. Medeni. Tapi itu kewajiban karena mutlak. Beberapa imam mazhab yang lain membolehkan itu tidak karena sebagai bentuk syar'i. Tahu kodoknya orang pesawat, naik pesawat. Itu dari mazhab Syafi'i itu menekankan karena tidak menghadap kiblat, tidak berdiri sempurna, itu ketiga tayamum terus jamak kosong akhir ning pesawat duduk ke barat kadang-kala timur utara, itu ketika sampai ke bandara
itu dikatakan badal, dikodok, diganti semua sholat tadi. Ini kalau dari satu mazhab lah ya, sampai segitunya. Jadi kalau ada laki-laki yang boleh sholat itu cuma tadi, sekarat atau apa, koma, yang kedua belum balik. Nah ini kan super balik semua. Kan ada yang ameh, mentek balik ya. Dua. Yang ketiga siapa? Wong gila boleh ndak sholat. Wah nikmat toh. Lah piye? Ada dalam cerita Imam Malik tuh, ada gila yang masuk masjid sholat, tapi pas Imam Malik sholat zuhur dia 3 rakaat. Kata Imam Malik, enggak apa-apa. Dia tidak terkena pertanggungjawaban akhirat. Dia tidak dikenai tanya jawab mungkar dan akhir. Enak tak? Apa piye? Aman gue langsung shortcut paling apik itu. Kalau alami sih tidak masalah, kalau dibuat-buat boleh. Jadi yang kedua ghafur. Yang kedua rahmat itu ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dicari ampunannya. Jadi kalau ada puasa sunnah Arafah, dihapus dosa-dosa kecil kita itu semua ambil. Puasa, satu lagi puasa apa? Ada yang tahu? Muharram, Asyura itu. Shortcut berarti namanya. Wah enak, setahun dihapus. Jadi bukan terus analoginya segampang itu loh ya. Berpuasa Muharram rampung toh, berbuka ya mulai dah yo lumayan. Nah, itu sama menyepelekan ya, meremehkan sifat Allah yang Maha Pengampun. Yang ketiga terus Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu universal. Allah berikan kabeh. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Maksiat, taat, syukur, kufur, sholat, ndak sholat, semuanya dapat dari Allah. Lil alamin, aman. Nek jenenge rahmati aman, nggih. Semua dapat insyaallah. Jadi enggak usah ragu, pokoknya Allah pasti berikan yang terbaik untuk kita semua. Rahim spesial hanya bagi orang yang dipilih, mukmin, muslim. Nah, kategori hadir majelis taklim ini termasuk kategori kelembutan Allah yang diberikan hanya untuk yang dipilih. Iki ngene iki spesial loh. Nom-nom ngene iki Masya Allah, kinyis-kinyis ngene iki spesial banget loh. Malam Ahad di Masjid Kota duduk wajahnya cemerlang, enggak spesial banget itu. Di tadi banyak banget ya. Coba tuh, rahim spesial. Berbahagialah yang merasa mendapatkan rahimnya dari Allah Ta'ala. Berarti urusan hidupnya itu tidak mungkin dalam kesendirian. Buktinya ini kan berteman. Walaupun podo-podo jomblo nih ya, jomblo. Saya tidak mau mengarahkan ke situ. Cuma kita mau mengarahkan ke situ. Maaf ya panitia. Saya lebarkan ke arah yang lebih universal. Kalau tidak bertanya, saya sudah 20 jutaan. Ya urusan jenengan pokoknya ikhtiar. Jangan kok ya penting ikhtiar ngono. Mesti tetap itu urusannya ikhtiar, doa, munajat sama Allah ya, supaya diberikan, kan kita sudah punya ya, sehingga dapatkan rahmat dari Allah ya. Yang pertama kita ulangi, wes apapun itu sih Allah berikan. Ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau tetapi pasti sesuai kemampuan kita. Terus inna usri yusra, inna ma'a, di garis yang ma'a, bukan ba'da, ma'a kok. Jadi kalau kita saat itu merasa sulit, padahal Allah sudah membersamai sulit itu dengan mudah. Maka kami itu latihan, kalau pas sulit itu digawe senyum, tapi yo teorinya begitu ya. Teorinya ya. Ya gimana lagi, teorinya sih begitu, kita harus berusaha.
Kalau pas ingat seperti ini ya insya Allah setiap apa yang kita kira sulit, Allah sudah membersamainya dengan kemudahan. Pokoknya kejar terus itu, siapa tahu dalam posisi terbaik Allah beri solusi dalam hidup kita. Pokoknya tidak mungkin Allah itu tidak sesuai kemampuan Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Pas sesuai, tidak mungkin tidak. Ya. Jadi rahim spesial itu pilihan Allah. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Rahmat itu untuk semesta. Bahkan orang yang bermaksiat pun masih diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tadi masuk masjid ini sudah berdoa semua kan? Pakai kaki kanan, Allahumma ghufirli, ya Allah ampunlah aku, waftahli abwa rahmatik. Jadi kita masuk ke masjid ini pingin mendapatkan solusi. Nah, berarti jawaban yang kedua selain kedekatan sama Allah, salat kita, dekatilah masjid sebagai tempat yang memberikan solusi. Ini sampai jam berapa Mas? 9 ya? Berarti ini sudah habis. Nah saya hari ini buka YouTube Ustadz. Karena temanya ini. Ustadz Khalid, Buya sama Adayat. Ini beda. Beda latar belakang, beda pendidikan, beda ulama yang menyukainya. Dari golongan macam-macam. Nah dari ini ada satu cerita yang membuat saya merasa tersentuh tentang kenikmatan solusi walaupun kita merasa dalam kesendirian. Ya, semua masalah itu pasti ada obatnya, aman lah. Yang tidak ada itu cuma kematian, wes. Selain itu pasti ada solusinya. Ngomong di sini gampang, melaksanakan susah. Apa menasing duduk di situ ngerokok gampang, karena gampang metune. Ya. Tapi cerita tadi yang terkenang di saya tuh ketika beliau menceritakan, kalau ini yang Adi Hidayat nih, menceritakan tentang beliau ketika di Jepang, itu tercengang melihat orang yang ketika menemu masalah itu solusinya ternyata bunuh diri. Laknatullah sebutannya tuh kalau kita. Nggak boleh kita minta mati, kecuali ketika perang dan perang. Syuhada. Kepingin mati karena bergelar syahid. Orang mungkin orang itu matinya dengan membuka tidurnya, nyonya pateno, enggak, tapi dengan berperang. Jadi matinya pun dengan usaha untuk mempertahankan kalimatul la ilaha illallah. Orang dengan kata panah gitu. Harus ada mau bunuh mau dia mau dibunuh, tapi abetkan dia diludah. Nasuma, oh ora sido. Kenapa nggak jadi? Maka saat itu dia membunuh karena emosinya. Nah, itu kata Ustadz tadi, orang yang saja bunuh diri, orang yang tidak bisa tidur soalnya bunuh. Coba karena tidak punya Allah. Jawab, karena banyak yang karena tidak punya. Di sana tuh bahkan diberikan lokalisasi bunuh diri. Minta ngatur neng kono enek sing apa nah terjun gedung bunuh diri. Di sana minum, susah untuk ngontrol orang bunuh diri. Saat itu kata Ustaz tadi. Nanti bisa dicek ya. Kalau cerita saya kurang lengkap, buat teman-teman Bapak Ibu penasaran, buka YouTube-nya cari tentang kisah ini. Nah, pemerintah bikin lokalisasi dan dibentuk tim satgasnya sampai punya. Jadi bunuh diri ki jam 6 sampai jam 8. Jam istirahat, tidak boleh bunuh diri. Alah nanti mang puter dhewe lah ngono ora percaya wis. Terus nanti jam 1 sampai jam 3. Jadi itu ketika begini ceritanya. Cerita orang soleh yang ada di Jepang. Jadi ada orang yang jalan di depannya terus wajahnya kusut, pucet. Mau kemana bang? Ini bahasa saya biar cepet ya. Mau kemana om? Saya mau ke bunuh diri. Wih, ini sudah jam 10 loh. Kan jam bunuh dirinya. Intinya ini. Ini jam 10 dia lewat pucet.
Loh kan kelasnya jam 10, iki wis tutup, ijik suwe. Saya takut terlambat. Bunuh diri takut terlambat. Saya takut terlambat karena jam 1. Jadi ini masih ada 3 jam ki wis mangkat karena dia takut terlambat. Coba itu ideologisnya keren tenan we. Saya takut terlambat. Tapi dia lihat jam, ijik 3 jam. Ijik suwe om, nyantai we ning kene. Wah, saya takut terlambat. Enak banget ya. Potensi keyakinannya bunuh diri itu banget itu. Tapi karena tertarik, mampir osik ini. Tak sama saya. Duduk-duduk sebentar. Masih 3 jam. Ya guru kono gitu loh. Ayo sini dulu. Ya wes, saya ikut kamu. Tapi kalau sampai saya gagal, kamu harus tanggung jawab. Harus ganti rugi. Ganti rugi ini piye? Ganti rugi yang gagal bunuh diri apa coba? Selain dibunuh diri kan? Gampang kan? Akhirnya saya ikut. Ya wes lah. Ya wes, saya ikut. Ternyata masuk kemana coba? Kemana? Masjid. Oke, masjidnya Jepang bukan kayak kita ini ya. Ada kubahnya. Masjidnya di sana tuh diceritakan ya kayak ruko-ruko itu. Yang dalamnya disetting ada karpetnya, adem, ada mimbar ya, ada kaligrafi. Tapi itu komplek. Masuk masjid duduk. Nah ternyata saat itu ada kajian. Nah karena ada kajian maka yang mau meninggal, mau bunuh diri tadi cuma duduk di belakang senden. Ya senden. Terus yang ngajak tadi, ya wes kamu duduk di sini dulu, saya takut acara saya. Ya, senden. Nah pas senden itu tertidur Bapak Ibu. Jangan dijawab dulu ya, biarkan saya selesai kok enggak raga yang tertidur. Nah, saat tidur itu kajian selesai. Kajian selesai kok tidur nyenyak, terlelap. Dibangun ke ora ya Pak, setengah jam kasih ki bunuh diri nih. Bangun kan enggak ya, dia bingung. Kasihan nih, ketok terlelap banget. Nah akhirnya ya wes duduk di sampingnya saja sampai dia terbangun. Ketika dia terbangun, si teman yang ngajak tadi minta maaf. Saya minta maaf, saya tadi sudah berusaha membangunkan panjenengan, tapi tidur kamu itu nyenyak, lelap banget. Terus saya tidak enak kalau membangunkan ketenangan panjenengan. Ketika dia terbangun, dia melihat, ini saya di mana? Ini kamu di masjid. Tempat ibadahnya saya dan teman-teman saya yang muslim. Nangis dia. Nangis. Dia nangis. Loh, kenapa nangis? Saya mohon maaf, ini masih ada. Jadi dikira nangis karena gagal bunuh diri. Ternyata dia nangis karena bisa tidur. Coba itu sepele banget. Nangis karena tidak bisa, nangis karena bisa tidur dan terbangun fresh, bahagia. Lalu dia tanya, untuk apa ruangan ini? Untuk ketemu dengan Tuhan saya. Dan jamaah masjid Kodak mereka tidak tahu jamaah kita ya nek mlebu masjid piye ya. Ya padha ngantukan. Tidur nikmat adem gitu, ngantuk. Salah satu fungsi ketika masjid kita masuki adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga kalau keluar pakai kaki kiri bilang apa sama apa? Yang keras apa? Ya Allah. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka. Ada 2 kata yang berulang. Fadlik. Penutup kajian ini adalah hal ini yang teguh tali Allah karena kita yakin karunia terindah dari Allah fadl dari Allah. Seperti zikir yang kita baca, hadza min fadli rabbi. Kalau sekarang kita merasa kita masih hidup sampai sekarang karena Allah, berarti hadza min fadli rabbi. Sekarang kita masih punya istri, punya suami yang bisa, kita punya anak, hadza min fadli rabbi. Kita punya kesempatan untuk hadza min fadli rabbi. Kita punya apapun yang ditetapkan Allah, hadza min fadli rabbi. Berat apapun nanti ujian datang kepada Mas Mbak,
Bapak Ibu sekalian masih sebut asma Allah. Hadza min fadli. Datangi tempat yang membuat kita ingat sama Allah. Ya buka YouTube boleh, buka YouTube untuk kita ingat sama Allah. Sapa orang yang membuat kita ingat sama Allah. WA Bapak Ibu kita yang membuat kita ingat sama Allah. Doa mereka, Rabbighfirli wali walidayya maka makayani sagira, yang membuat kita Allah. Penutupnya, hadza min fadli Rabbi. Jangan lupakan bahwa semuanya ini adalah pilihan dari Allah untuk kita. Pilihan dari Allah pasti yang terbaik, sehingga menjalani hidup ini lebih nikmat. Barakallahu fikum ajmain. Semoga saya lencengkan temanya lebih ke arah yang universal. Akhwat, monggo yang ikhwan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, perkenalkan saya, alhamdulillah untuk keseharian saya cuma ngajar TPA dan sampingnya untuk kerja di properti. Nah, pertanyaan Ustaz untuk awal, apakah benar saya itu pernah lihat kajian di YouTube juga, semakin tinggi pohon nanti juga semakin angin semakin kuat juga menerjang pohonnya itu benar gak Tat? Tadi apakah juga semakin tinggi itu juga semakin kencang juga ujian dari Allah itu Tat? Alhamdulillah. Gus mau lagi? Saya tanya jauh dulu. Ya monggo. Ya itu benar atau enggak Tat? Semakin banyak terjangannya. Kita pakai dari alang berarti ya. Berarti kita ambilnya akal dianalogikan sudah jelas. Semakin tua kita atau semakin ringan menurut Pak? Semakin kembali fitrah kan. Kembali kepada amanah yang diberi Allah Ta'ala. Semakin besar amanah yang dititipkan oleh Allah, semakin banyak amanah yang harus diselesaikan. Semakin titipan harta yang diberikan kepada kita, semakin lama hisabnya. Semakin besar pimpin, semakin jumlah banyak orang yang kita pimpin, semakin kita memanajemennya. Jadi secara akal sudah tepat. Semakin tinggi posisi kita, semakin besar pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dimulai dari yang paling kecil. Setelah kita nanti mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Mata, telinga, kaki, hati. Menjadi kakak, dia memimpin adik. Setelah menjadi suami, dia memimpin istri, anak. Setelah menjadi istri, dia memimpin anak-anak dan yang dia kelola. Setelah menjadi RT, dia memimpin warganya. Setelah menjadi kepala, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Berarti semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak, semakin besar. Gitu. Terus yang kedua, belum? Oke Tat, berarti gitu ya Tat. Tapi gini Tat, untuk cerita ya tadi ya, alhamdulillah saat COVID kemarin kan ya nggak boleh keluar seperti itu. Nah alhamdulillah saya nggak sakit COVID, tapi saya diuji Allah kena sakit yang kepikiran, yaitu adalah sakit jiwa berat Tat. Dan mungkin teman-teman itu tadi tertawa kalau mungkin berarti nggak mungkin. Dan itu udah terjadi dan saya mention nggak seperti itu. Benar-benar saya itu udah uji coba bunuh diri beberapa kali. Termasuk saya lihat naik gedung, lihat pisau di dapur, itu pun rasanya benar mau untuk nusuk ke dirinya sendiri. Tapi saya pernah dulu, Ustadz juga pernah bilang kalau bunuh diri itu nggak bisa
mencium bau surga sama sekali. Nah itu yang membuat aku tidak sampai, alhamdulillah saya masuk rumah sakit jiwa dan saya divonis sampai mati untuk saya ini, tapi dikontrol narkotik pagi dan mau tidur, itu saya Tat. Nah alhamdulillahnya itu. Tapi apakah benar nanti ada kejutan lagi dari Allah? Nah itu gimana Tat? Kalau saya pun lihat pisau, tapi saya sudah 3 tahun menjadi gagal di saat Idul Kurban. Tapi ya tidak apa-apa. Tapi pisau mentionnya seperti itu. Tapi kalau pas kurban ya udah saya malah jadi gagal, tidak apa-apa. Nah itu seperti gimana Tat? Apakah nanti Allah ngujinya kok berat banget? Nah itu seperti apa Tat? Waduh. Itu masalah personal yang gimana? Karena tidak dipelajari. Pertanyaan yang bisa dijawab karena kita mempelajari hal itu. Nah ini mempelajari orang yang merasa mau bunuh diri, terus punya keinginan ya karena apa sudah masuk apa itu ya? Ya betul Tat. Penyakit schizophrenia itu Wah, termasuk sakit berat dan ya saya mana ya tadi ya maksudnya tapi sakit seperti kan matinya dengan bunuh diri dan itu saya pun dibantu sama dokter seperti itu. Allah jawaban saya Allah alam. Saya akan belajar dulu karena dalilnya tentang ayat antum untuk menyelesaikannya ya, pasti ya, buktinya sekarang proses sekarang sudah jadi guru ngaji beliau ya, ini mau menikah kita doakan bersama. Coba bayangkan orang yang punya saya baru tahu kalau punya seperti itu yang lain bahkan tidak bisa artinya diberikan Allah dan yang tidak ada di orang lain. Nah itu harus. Nah apa yang Allah kasih pada Allah kan menjamin zidannakum la aznak buhannya hormati sebelumnya termasuk bisa menangani semua perasaan-perasaan karena tidak ada yang bisa menjamin karena Allah sudah ada kematian selesai dan yakin itu ya ditambahkan dengan banyak-banyak saya dan penuh kebaikan. Bila kami ketemu dengan PTQ Fatimah dan beli perdana PTQ kami setelah itu sekarang sudah masuk ke kelas Hafizul Quran ya hafalan bersama ya Ustadz Ahmad Syakir ya dan sekarang sudah membina majelis taklim sudah membina insya Allah akan mendirikan PTQ atau rumah Quran kita doakan TPA dan seterusnya. Nah berarti kan spesial sekali dan Anda tidak tahu kalau ternyata di balik itu ada curhatan di dalam ini yang Masya Allah. Kalau ini bukan termasuk aib, lanjutkan sebagai bentuk ikhtiar untuk menyelesaikan yang insya Allah Allah kasih solusi dalam masalah itu. Tetapi dalam bentuk aib jangan sampaikan di depan umum. Saya dulu pernah punya pacar sekarang punya atau tidak? Kalau tidak sebut masalah-masa lalu. Ingat Allah itu menutup aib-aib kita. Tidak kita umumkan aib kita ke orang lain, ke tempat bahkan mengungkit kesalahan masa lalu itu dilarang dalam ajaran kita. Ya selesai nikmat itu sebagai introspeksi kita dan ke depan kita harus lebih baik daripada masa lalu yang kelam dalam kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Moga-moga bisa menjadi semua bahwa kita itu pilih dibandingkan masyarakat mungkin. Ibu-ibu ada? Enggak untuk yang
niki water mak jeluk. Halo. Wis siap kabeh ketemu tapi bareng sing kita wah ngerti pisau meh bulu itu gugur mas pisan nih. Akhirnya nggak jadi tanya Semal, nggak jelas lagi ditanyakan. Kalau ya bisa di ke masjid kota kemana monggo nanti. Kalau kok malu bertanya di online-nya Badar. Boleh enggak itu bertanya? Oh ya, Badar. barisan dakwah Masjid Siti Aisyah. Oh ini. Ya. Oh, remaja muda ya? Ya. Iya, sama aja ding ya. Oh, Masya Badar itu barisan dakwah remaja Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ido dari Karanganyar. Izin mau tanya Ustaz. Buah kita ketahui prasangka buruk atau suudzon lebih baik dihindari Ustaz. Cuma akhir-akhir ini itu kayak sering dibuat suudzon, terutama kepada orang-orang terdekat itu Ustaz. Karena punya terutama dekat, karena pernah ada suatu saya sempat dibuat kecewa entah suatu hal atau apapun itu, tapi bekas Ustaz, yang akhirnya saya buat enggak percaya dalam hal tertentu gitu Ustaz. Jadi lebih ke minta nasihat aja sih Ustaz. Gimana sih caranya buat menyikapi hal tersebut? Gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selamanya suudzon itu dilarang. Tetapi inna ba'd suruh untuk menjaga itu ada prasangka jauhi dari prasangka yang kepada makhluk, sesuatu atau apapun. Karena sebagian prasangka pasti jelek. Kan begitu. Jadi nek ngerasani angel ngerasani memuji biasanya memuji langsung. Kalau memuji Masya Allah biasa rasanya subhanallah seneng gitu. Yang dibolehkan berprasangka buruk itu satu kepada memang sudah jelas kebatilannya. Ya. Pada orang yang sudah ada sifat yang terkena perampokan itu tiba-tiba dia masuk rumah kita langsung ikut dalil pengajian dilarang sama orang. Lalu dia enten apa Mas kok di rumah saya? Oh saya mau nebeng. Oh ya monggo. Jelas perampok itu. Jadi suudzon itu kepada satu yang sudah jelas. Terus hewan yang liar tidak mungkin ya kecuali Mas Mbak itu kita kok sama hewan liar ular kobra kok khusus. Hati-hati ya jelas ya maksudnya. Ya harus suudzon. Ini pasti buruk ini, maka kita bunuh oleh. Terus ada siapa lagi kita boleh suudzon? Siapa? Mikir masalah ini. Saat kita di medan perang atau dalam konflik ya. Ketika datang ke sini kamu, oh itu baru dibawa hancur, nggak boleh ya. Kita prasangka buruk ini pasti mau membunuh dan seterusnya. Nah, itu kita dilarang untuk banyak-banyak suudzon. Nah, tapi kalau sudah jelas tadi kan Masnya tanya, tapi dengan fakta-fakta yang sudah ada itu namanya bukan suudzon. Diri dari kebatilan itu malah dianjurkan.
Gitu ya. Kita mau datang ke kampus, ada rombongan duduk-duduk, si A, si C, si terkenal minum khamr, si B terkenal suka bohong, si C terkenal suka ngapusi dosen. Terus kita diajak, mas nunggu, saya dilarang sujon. Saya mau persiapan kajian remaja di kampus. Ya bisa, karena sudah kita menolak dan untuk meninggalkan kebatilan tidak masalah. Nah, yang itu tidak tahu apa, kita hanya melihat wajahnya kok merengut, kita ya maling ya itulah yang tidak boleh. Jadi semua prasangka itu dilakukan. Ya. Sehingga kalau butuh berusaha untuk menempatkan diri kita di tempat yang kita membuat berprasangka buruk terlalu banyak. Seperti di sini, lihat kanan kiri mas, ndelok kiwa, kita iki meh maling HP ku gitu ndak kan? Ndak, karena kita sedang berduduk bersama orang-orang solih, maka adem, enak, nyaman. Nah, insya Allah begitu mas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nah, sami-sami. Kita empun nggih. Cekap nggih. Cekap insyaallah. Semoga pertemuan malam hari ini kita mendapatkan al-ilmu nafi'. Allahumma inna ilman nafi'ah. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Setelahnya warizqan thayyibah, dan rizki yang baik, dan yang hari ini malam ini termasuk rizki ada ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala. Setelah punya ilmu yang tepat, yang benar, lalu rizki yang masuk dalam mulut yang baik, yang halal, di perut diolah baik dan halal, maka akibatnya, efeknya mutaqabbala. Amalan-amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga setelah ini kita akan lebih baik lagi menetapi kehidupan, ujian dari Allah, kesendirian, kesusahan, permasalahan. Allah berikan yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Insyaallah kita diberikan kemudahan semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Bahagiakanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka membahagiakan kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, keturunan kami, anak-anak yang salih dan salihah, istri kami dan anak kami qurrata a'yun, enak dipandang mata, muttaqin, mereka semua menjalankan perintahmu ya Allah dan meninggalkan laranganmu, dan jadikanlah kami laki-laki dalam lingkungan keluarga ini pemimpin yang adil dan bijaksana. Rabbana inna min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana inna min ladunka rahmah wa hayyi' min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadait wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah kami Allah di jalanmu yang lurus, di jalanmu yang lurus. Allahumma nas'aluka ridhana. Ya Allah, arahkanlah kami menjadi penduduk surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar, dan lindungilah kami Allah dari siksa api nerakamu. Allah inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami semua ini menjadi akhir husnul khatimah, akhir yang baik ya Allah. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar, lindungilah aku dari siksa api neraka. Wa na'udzubika min su'i khatimah, dan lindungilah kami dari akhir yang tidak baik, akhir yang baik, akhir su'ul khatimah. Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah agamamu Islam
ini ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, dan muliakanlah orang-orang muslim yang menjunjung kalimat la ilaha illallah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Lindungilah mereka ya Allah, para calon syuhada Palestin. Lindungilah Palestina ya Allah, salah satu daerah yang Kau muliakan ya Allah. Barokna haulahu linuri ayatna, sebagai ayatmu ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya, ya Allah, jadikanlah dunia penuh kebaikan, wa fil akhirati hasanah, kami akhirat penuh kebaikan, wa qina, dan lindungilah kami ya Allah dari sikap neraka. Ana rabbika rabbil izzati ma yasifun, salamun ala mursalin, waghfir lana wa lilladzina bil iman wa qulubina ghilla lil amanu rabbana innaka raufur rahim arhamna bil Qur'an. Tutur kata kami, tolong ya ngecek buat mak jelek. Jangan ketika kalimat-kalimat bermanfaat berluaskan. Ini kan punya medsos. Ya bisa selnya di pertolongan Allah dekat, inti dari supaya yang membaca status kalian terus terus bertanya terus jadi dai ya, singkat maksudnya begini, kita melanjutkan menjadi jari kita semua terus amal, insyaallah sakit ya, insyaallah WA-nya, Instagram, Facebooknya sekali-kali selfie pengajian, tapi materinya mulai di tag, disebar luas supaya lebih bermanfaat. Barakallahu fiikum ajmain wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengar pemaparan dari Ustadz Iqbal. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmunya. Kemudian juga semoga kita dapat menyebarluaskan ilmu yang telah kita dengar tadi. Untuk itu mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan juga kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.